Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Nanda Puspitasari dari Prodi Akuntansi A. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penerapan ekonomi. Yang pertama adalah permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Cara menganalisis keseimbangan pasar yaitu dengan rumus QD sama dengan QS. QD artinya jumlah permintaan, sedangkan QS adalah jumlah penawaran. Yang kedua adalah fungsi biaya. Fungsi biaya dibagi menjadi dua, yaitu fungsi biaya variabel dan fungsi biaya total atau biaya rata-rata dan biaya marginal. Biaya rata-rata itu sendiri adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan tiap unit produk atau keluaran dengan cara hasil bagi biaya total jumlah pengeluaran. Sedangkan biaya marginal adalah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan. A. Biaya total fungsi kuadrat parabolik dengan rumus C sama dengan AHI kuadrat min BHI plus C. C adalah total biaya total, sedangkan FC adalah biaya tetap, sedangkan VC adalah biaya variabel. B. Biaya total fungsi kubik dengan rumus CAHI kubik min BHI kuadrat plus CHI dan D. Biaya total berfungsi membuahkan AC dan AFC berbentuk parabola terbuka ke atas, sedangkan AFC tetap asintotik terhadap sumbu C dan sumbu Hi, sebab VC berupa konstanta yang kurvanya sejajar sumbu Hi. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya bernama Lina Triestiningrum. Yang selanjutnya ada fungsi penerimaan. Bentuk fungsi penerimaan total yang nonlinier pada umumnya berupa sebuah persamaan parabola terbuka ke bawah. Ini merupakan bentuk fungsi penerimaan yang lazim dihadapi oleh seorang produsen di pasar monopoli. Sedangkan fungsi penerimaan total yang linier merupakan fungsi penerimaan yang dihadapi seorang produsen yang beroperasi di pasar persaingan sempurna. Penerimaan total merupakan fungsi dari jumlah barang juga merupakan hasil kali jumlah barang dengan harga barang per unit. Seperti halnya dalam konsep biaya. Dalam konsep penerimaan pun dikenal sebagai rata-rata atau marginal. Penerimaan rata-rata, average revenue, ialah penerimaan barang yang diperoleh dari per unit barang, merupakan hasil bagi penerimaan total terhadap jumlah barang. Yang selanjutnya ada keuntungan, kerugian, dan pulang pokok. Tingkat produksi yang menghasilkan keuntungan, kerugian, dan keadaan pulang pokok bisa diartikan sebagai berikut. TPP sebagai titik pulang pokok atau break-even point, R atau RHI, C atau R. Nah, di sini diartikan sebagai tingkat produksi Hi1 dan Hi2 mencerminkan keadaan pulang pokok, sebab penerimaan total sama dengan pengeluaran biaya. Total R sama dengan C, area di sebelah kiri Hi1 dan di sebelah kanan Hi4 mencerminkan keadaan rugi, sebab penerimaan total lebih kecil dari pengeluaran total R. Sedangkan area di antara Hi1 dan Hi4 mencerminkan keadaan untung, sebab penerimaan total lebih besar daripada pengeluaran total R.
Selanjutnya ada fungsi utilitas. Di sini menjelaskan besarnya utilitas atau kepuasan dan kegunaan yang diperoleh seorang dari mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Pada umumnya, semakin banyak jumlah suatu barang yang dikonsumsi, semakin besar utilitas yang diperoleh. Kemudian, mencapai puncaknya atau titik jenuh pada jumlah konsumsi tertentu. Sesudah itu, berkurang atau bahkan menjadi negatif bila barang yang dikonsumsi terus-menerus bertambah. Utilitas total merupakan fungsi dari jumlah barang yang dikonsumsi. Persamaan utilitas total atau total utility atau biasa disebut U dari mengkonsumsi suatu jenis barang berupa fungsi kuadrat atau fungsi kuadrat parabolik dengan kurva berbentuk parabola terbuka ke bawah. Utilitas marginal atau marginal utility atau yang disebut MU adalah utilitas tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan satu unit barang yang dikonsumsi. Utilitas total mencapai puncaknya ketika utilitas marginal 0 dan berkurang ketika utilitas marginal negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Fernanda. Di sini saya akan menjelaskan 7.3.6 fungsi produksi, 7.3.7 kurva transformasi produk, 7.3.8 model distribusi pendapatan Pareto. Yang pertama, fungsi produksi. Bentuk produk total nonlinear berupa persamaan kubik yang mempunyai titik belok dan sebuah titik puncak. Ialah jumlah keluaran atau produk yang dihasilkan dari setiap unit masukan yang digunakan, merupakan hasil bagi produk total terhadap jumlah masukan. Lalu produk marginal ialah produk tambahan yang dihasilkan dari setiap tambahan satu unit masukan yang digunakan jika dalam suatu kegiatan produksi dianggap hanya terdapat satu masukan variabel, katakanlah X. Sementara masukan lainnya merupakan masukan tetap, maka fungsi produksi bernotasi P sama dengan Fx. Jadi produk total tadi rumusnya P sama dengan Fx, sedangkan produk rata-rata rumusnya AP sama dengan P per X. Dan produk marginal rumusnya MP sama dengan delta P per delta X. Secara grafik, kurva produk total P mencapai puncaknya tepat ketika kurva produk marginal MP sama dengan 0. Sedangkan MP mencapai puncaknya tepat pada posisi titik belok kurva P. Di samping itu, kurva MP memotong kurva AP pada posisi maksimum AP. Selanjutnya 7.3.7 kurva transformasi produk. Kurva transformasi produk ialah kurva yang menunjukkan pilihan kombinasi jumlah produk dua macam barang dengan menggunakan masuk yang sama sejumlah tertentu. Kurva transformasi produk yang kuadratik dapat berupa potongan-potongan lingkaran, elips, hiperbola maupun potongan parabola. Seperti ini contoh kurvanya. Pada gambar tersebut, X dan Y masing-masing melambangkan jumlah produk X dan jumlah produk Y. Karena kurva transformasi produk mencerminkan pilihan kombinasi produksi, maka penambahan jumlah produk yang satu akan mengurangi jumlah produk yang lain. Patut dicatat, kurva transformasi produk dapat pula berupa garis lurus berlereng negatif. Selanjutnya 7.3.8 model distribusi pendapatan Pareto. Menurut Vilfredo Pareto, jumlah penduduk dari suatu populasi A yang berpendapat melebihi X adalah N sama dengan A per X pangkat B, di mana B merupakan suatu parameter atau besaran populasi tertentu, pada umumnya berkisar 1,5, kecuali ditentukan lain nilai B sama dengan 1,5. Model distribusi pendapatan versi Pareto ini mencerminkan sebuah hiperbola sama sisi atau rentang 0 kurang dari N kurang dari A dan 0 kurang dari X kurang dari pendapatan maksimum dalam populasi.
Keterangan dari rumus A sama dengan populasi total, B sama dengan parameter populasi, X sama dengan batas pendapatan tertentu, dan N adalah bagian dari populasi yang berpendapatan melebihi X. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wirsana Azadia akan melanjutkan pembahasan materi mengenai penerapan ekonomi. KD 7.6. Yang pertama adalah fungsi bunga majemuk digunakan untuk menghitung jumlah di masa mendatang dari jumlah sekarang suatu pinjaman atau tabungan dengan rumus fungsi yaitu Fn sama dengan P dikali dalam kurung 1 ditambah I per M tutup kurung pangkat Mn. Tetapi jika M sangat besar, maka kita dapat menggunakan rumus fungsi bunga majemuk sinambung dengan rumus yaitu Fn lebih kurang dari sama dengan PE pangkat IN. Yang kedua adalah model pertumbuhan dirumuskan dengan PT sama dengan P1 dikali R pangkat T-1 dengan R sama dengan 1 ditambah R kecil. PT adalah jumlah penduduk dan T adalah waktu. Agar dapat diterapkan di segala macam variabel, maka perlu dilakukan perubahan notasi menjadi NT sama dengan N1 dikali R pangkat T-1 dengan R sama dengan 1 ditambah R kecil. N melambangkan variabel yang sedang diamati dan R adalah presentasi pertumbuhan persatuan waktu tertentu. Yang ketiga, kurva Jompertz mempunyai batas maksimum dengan perkembangan waktu secara eksponensial selama jangka waktu tertentu. Tetapi setelahnya peningkatan sangat kecil atau tidak berarti meskipun waktu tetap berjalan. Mempunyai bentuk persamaan N sama dengan CA pangkat R. Kurva Jompertz memiliki dua tipe dasar. Tipe yang pertama meningkat dengan pertambahan yang membesar untuk nilai-nilai T positif kecil. Meningkat dengan pertambahan yang mengecil untuk nilai-nilai T positif membesar. Tipe yang kedua meningkat dengan pertambahan yang mengecil untuk semua nilai T positif. Di sini saya akan membahas tentang kurva belajar dan model efisiensi weight. Yang pertama adalah kurva belajar. Dalam ekonomi, kurva belajar cocok untuk menggambarkan perilaku produksi dan biaya dalam hubungannya dalam variabel waktu. Bentuk dasar persamaan kurva belajar adalah Y sama dengan M min SE pangkat min KX. Konstanta M melambangkan batas jenuh Y atau Y tertinggi yang dapat tercapai. Untuk diterapkan pada kasus perilaku produksi dan hubungannya dengan variabel waktu, notasinya dapat disesuaikan menjadi P sama dengan PM min PS kali E pangkat min RT, di mana P melambangkan produksi persatuan waktu setelah T. Satuan waktu PM menentukan kapasitas produksi maksimum persatuan waktu. P mencerminkan sisa kapasitas produksi pada permulaan kegiatan produksi pada T sama dengan 0, sedangkan R adalah tingkat pertumbuhan produksi. Yang terakhir adalah model efisiensi Wright. Setiap kali produksi dilipat gandakan atau dinaikkan menjadi 100%, waktu produksi rata-rata kumulatif berkurang menjadi 1 min R persen, di mana R adalah tingkat efisiensi waktu produksi. Dengan demikian, 1 min R tak lain menunjukkan presentasi waktu rata-rata yang berhasil dihemat dan dilipat gandakan produksi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya atau salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.